Halo semuanya, selamat datang di Kotlin. Ini merupakan playlist baru saya tentang PHP Object Oriented Programming. Mengapa kita harus belajar PHP Object Oriented Programming? Sebelumnya teman-teman harus tahu paradigma pemrograman. Salah satunya adalah pemrograman prosedural dan pemrograman Object Oriented Programming. Selama ini kita sudah belajar paradigma pemrograman prosedural. Teman-teman bisa cek playlist di atas. Dari apa yang kita pelajari selama ini, kita menemukan keterbatasan pemrograman prosedural. Yang pertama, tidak ada pengelompokan function. Jadi, di dalam pemrograman prosedural, kita bebas memanggil function dari manapun, kemudian kita bebas memberikan nama function. Ketika kita membangun sebuah tim, project, bisa saja terjadi penamaan function yang sama. Inilah yang membuat keterbatasan dari pemrograman prosedural. Karena kita dibebaskan dalam membangun sebuah program. Jadi tidak ada aturan pasti. Kemudian yang kedua, program secara linear berurutan. Jadi pemrograman prosedural itu ciri khasnya adalah script kita itu kita tulis dari atas ke bawah. Hampir seperti itu. Jadi ketika ada kendala di awal atau perubahan di awal akan berdampak ke bagian yang lain. Kode program terlalu melekat. Misalkan kita membuat sebuah program untuk masalah sekarang, bisa saja program ini tidak bisa kita gunakan untuk masalah selanjutnya. Karena benar-benar script yang kita buat atau coding yang kita buat itu melekat untuk permasalahan yang terjadi sekarang. Itu adalah kendala dari prosedural atau keterbatasannya. Nah, semua ini bisa kita selesaikan menggunakan paradigma pemrograman Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Mengapa kita harus belajar Object Oriented Programming? Nah, yang pertama, di dalam OOP, setiap objek mempunyai dunianya masing-masing. Saya contohkan di sini, misalkan kita membuat sebuah kelas produk, kemudian di dalam kelas produk ini ada mekanisme CRUD. Misal, create, read, update, delete. Misalkan kita dalam sebuah tim, kita bisa mengambil mekanisme CRUD yang ada di kelas produk. Kalau di dalam prosedural tadi, kita bisa saja membuat nama function yang sama. Kalau di dalam kelas, function itu dinamakan dengan metode, walaupun hampir-hampir sama. Jadi, kalau di prosedural dinamakan dengan function, kalau di dalam OOP diberi nama dengan metode yang berada di dalam kelas. Nah, misalkan kita mengambil mekanisme CRUD tadi, kita hanya dengan merubah nama objeknya, itu sudah berbeda dengan anggota yang lain. Walaupun kita menggunakan mekanisme CRUD yang sama dari kelas produk. Jadi, di sini ada objek mobile itu ada mengimplementasikan dari kelas produk, kemudian ada televisi juga mengimplementasikan dari kelas produk. Inilah dia salah satu keunggulan dari OOP. Jadi setiap objek memiliki dunianya masing-masing. Jadi bisa kita gunakan gitu. Apa yang sudah kita buat di dalam kelas produk bisa kita gunakan ke objek yang lain. Kemudian dalam OOP menerapkan konsep MVC, model view controller. Jadi model itu berhubungan dengan database, view itu berhubungan dengan tampilan, controller itu berhubungan dengan programmingnya yang mengontrol gitu. Nah, ini salah satu konsep dari OOP. Kemudian dengan kita belajar OOP yang ada di PHP secara murni, itu juga bagian dari kita mempersiapkan diri dalam belajar framework PHP, contohnya kode Igniter dan Laravel. Karena di dalam kode Igniter dan Laravel itu juga mekanismenya MVC, model view controller. Jadi kalau teman-teman mau belajar kode Igniter dan Laravel, saya sarankan pahami dulu MVC bawaan dari OOP-nya, dari PHP. Sehingga teman-teman ketika belajar Laravel dan kode Igniter itu tidak akan mengalami kesulitan karena kita sudah belajar dari dasarnya, dari bawaan dari PHP-nya. Kemudian buat teman-teman yang baru belajar PHP, saya sarankan teman-teman belajar dulu dari
paradigma pemrograman prosedural, saya sudah buatkan playlistnya di atas atau di deskripsi, bisa dilihat. Buat teman-teman yang sudah paham dari prosedural, teman-teman bisa belajar mendalami OOP dalam PHP sebelum masuk ke kode igniter dan Laravel. Itu akan mempermudah kita dalam memahami object oriented programming di dalam Laravel dan kode igniter. Kemudian buat yang ingin mendalami lagi, teman-teman bisa belajar dari buku Design Pattern, Command of Reachable Object Oriented Software dari buku Eric Gama. Ini sangat bagus banget. Jadi konsep-konsep object oriented programming itu banyak yang kita ambil dari buku dari Eric Gama. Oke teman-teman, mungkin ini merupakan pengantar dari OOP. Selanjutnya kita akan belajar basic OOP